Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Senin 18 Januari 2021, yang adalah pekan biasa yang kedua. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantung kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Yesus dan murid-muridnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak menerima sikap dan ajaran dari Yesus yang sangat bertentangan dengan cara pandang mereka. Bahkan ada beberapa orang datang kepada Yesus dan mempersoalkan tentang puasa, bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberikan jawabannya dengan menggunakan perumpamaan tentang baju yang baru dan anggur yang baru. Dan dalam hal ini, Yesus membawa suatu kebaruan dalam tatanan hidup. Dan mereka semua tidak mengerti dan tidak menerima kebaruan tersebut. Mereka menolak kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita menerima Kristus dan mengenal jalannya yang telah ditunjukkan kepada kita. Maka mata hati kita diterangi dengan sinar cahaya yang memancar dari terang Kristus kepada kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan. Kita membangun hidup baru di dalam Tuhan, terutama hidup yang sungguh bersatu dengan Tuhan, dan hidup yang dipenuhi sinar cinta kasih-Nya yang mengarahkan kita supaya memancarkan juga kasih bagi sesama dalam kehidupan kita. Cara hidup dalam kasih persaudaraan inilah yang melekat dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus. Marilah kita selalu terus memancarkan sinar kasih Tuhan itu di dalam perutusan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.